Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di sore hari ini nih yang suasananya enak nih, nggak panas, tapi juga nggak mendung-mendung banget. Saya lagi bersama Pak Rinoto. Ini sahabat tani pasti ada yang tahu. Saya jamin familiar sekali dengan beliau ini, karena beliau ini YouTuber handal di bidang pertanian, sahabat tani ini. Ini yang punya channel kebun organik sama Pak ada Rinoto Jawa juga ya Pak Rinoto. Iya. Bisa disapa Pak Rinoto, sapaan kami sahabat tani untuk pemirsa Pak Rinoto sekalian. Oke, halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinoto, pemilik channel Rinoto Jawa dan kebun organik. Saya dari Desa Tambarjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Oh iya, nih khas sekali ya. Ini saya kalau ketemu Pak Rinoto itu udah hafal sekali dengan wajah beliau di channelnya ini loh. Kalau sahabat tani nyari-nyari tips trik berkebun itu pasti ada muncul kebun organik atau Rinoto Jawa channelnya ini. Ini sahabat tani, hari ini nih Pak Rinoto mohon izin kami dari penyuluh pertanian Kebumen pengen menimba ilmu Pak Rinoto. Pengen menimba ilmu bagaimana Pak Rinoto ini penyuluhan melalui media YouTube. Dan saya lihat efektif sekali cara-cara penyuluhan Pak Rinoto terhadap audiennya itu loh. Terbukti subscribernya itu udah ratusan ribu yang kebun organik kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Yang Rinoto Jawa itu udah puluhan ribu. Ini ceritanya bagaimana dulu Pak Rinoto? Bisanya buat punya ide. Ini kalau saya lihat ini nyuluh jenengan Pak Rinoto. Tugas penyuluhan yang harusnya kami menyuluhkan, ternyata Pak Rinoto sudah lebih maju berapa langkah menyuluhkan tentang konten-konten pertanian di YouTube. Bisa diceritain sedikit dulunya gimana Pak Rinoto? Terima kasih Mas ngapunten Mas. Saya Nur Hadi. Mas Nur Hadi sudah menyempatkan diri untuk mampir ke kubu kami. Istana. Di sana ternyata megah istananya. Ini kita di kebun sahabat tani. Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan yaitu berkebun secara organik, yang Mas Nur Hadi sampaikan bahwa itu merupakan kegiatan penyuluhan. Sebenarnya dalam pemikiran saya nggak ada sedikit pun berpikir untuk menyuluh atau melakukan penyuluhan. Yang biasa saya kerjakan dalam berkebun itu cuma sekedar hobi iseng yang kemudian saya dokumentasikan. Nah, karena dokumen video itu kan filenya besar, ada satu aplikasi yang dapat menyimpan video tersebut yaitu YouTube. Mau berapapun filenya nggak jebol gitu kan. Akhirnya video-video dokumentasi saya letakkan di YouTube. Karena saya suka juga nanam. Sebenarnya bukan berkebun awalnya, cuma nanam gitu. Iya, nanam gitu, buang cabai tumbuh terus disirami gitu kan. Suka, akhirnya saya coba videokan, kemudian diupload. Nah, channel ini membahas tentang seluk-beluk berkebun, utamanya yang secara organik. Ya, kemudian karena saya suka, otomatis saya lebih semangat lagi mencari ilmunya. Pada dasarnya saya bukan orang pertanian. Iya, saya itu penjual popcorn. Penjual popcorn keliling. Kalau zaman dulu ada yang suka ke Sowok gitu, ada yang jualan popcorn, yaitu saya di Petanahan, di kegiatan masyarakat kayak hiburan, misalnya nikahan, sunatan, ada wayang, dangdut, itu biasanya saya ada di sana jualan popcorn. Ternyata ya, dari awalnya iseng tapi nggak kerasa yang memanfaatkan ilmu, walaupun nggak sengaja berbagi ilmu, nggak sengaja menyuluh ya Pak Rinoto ya. Ternyata banyak orang tercerahkan dari apa yang disampaikan Pak Rinoto loh. Alhamdulillah. Jadi saya kadang googling terkait tips trik berkebun, yang keluar punya Pak Rinoto. Dan itu bermanfaat, aplikatif sekali apa yang disampaikan. Seperti bikin pupuk organik, nanem macam-macam, itu banyak triknya itu. Dan channelnya bukan cuma berkebun organik, ada Rinoto Jawa juga ya. Itu ya channelnya Pak Rinoto itu. Dan ini
ini menjadi inspirasi juga buat kami Pak Rinoto sebagai penyuluh pertanian, agar kami itu menyuluhkan itu enggak hanya offline saja, kalau bisa ya seperti ini. Ini bagian dari apa yang sudah diberikan inspirasinya oleh Pak Rinoto itu. Kami bikin channel Panggung Penyuluhan namanya Pak Rinoto. Jadi narasumber-narasumber kami wawancarai kayak gini agar bisa menyampaikan pengalaman ataupun ilmunya terkait pertanian. Seperti itu Pak Rinoto. Ini sebenarnya pertanian Indonesia ini patut berterima kasih seperti kepada orang-orang seperti Pak Rinoto. Karena secara tidak langsung panjenengan itu sudah membangun pertanian kita loh Pak Rinoto. Karena ilmu-ilmu panjenengan walaupun tidak sengaja menyuluh, tidak meniat menyuluh, itu banyak orang tercerahkan dan memanfaatkan ilmu panjenengan di YouTube itu. Oke sahabat tani, itu tadi Pak Rinoto yang punya channel kebun organik. Ini Pak Rinoto, ini saya penasaran ini Pak Rinoto ini. Jenengan itu kan tadi cerita katanya basicnya sebenarnya bukan orang pertanian, walaupun emang sekarang ahli pertanian saya. Bukan ahli. Kebun beliau dan ini murni organik sahabat tani. Benar-benar seperti apa yang ditampilkan di channel YouTube-nya beliau. Ini Pak Rinoto dulu belajar pertaniannya itu dari mana Pak Rinoto? Ya dulu awalnya emang sekedar iseng, karena pada dasarnya itu suka dan muncul kesadaran. Kebetulan saya aslinya Pekalongan, beristri di sini. Dapat asli Pekalongan, iya. Pak Rinoto, bukan asli tempat yang asli ya? Sini istri saya. Kebetulan orang tua sini itu mereka berdua adalah petani dan pemilik sedikit lahan pertanian. Akhirnya karena saya harus bertempat tinggal di sini, berarti saya juga harus ikut ngurusi tentang pertaniannya. Nah karena sudah kadung nyebur ke pertanian, akhirnya berusaha untuk mempelajari bagaimana supaya bisa bertani yang baik. Setelah lama mempelajari, belajarnya itu dulu bingung, masih dari orang ke orang, kayaknya masih ragu karena saya baru di sini. Akhirnya kenal dengan adanya aplikasi YouTube, coba berusaha. Tadinya itu nyari di web browser. Bentuknya tulisan kan ya, bentuknya tulisan. Karena tulisan itu kita harus baca kan. Capek ya. Males. Akhirnya setelah tahu bahwa YouTube itu mudah untuk mencari informasi, akhirnya saya buka informasi pertanian di YouTube, dan ternyata di Indonesia itu nggak ketemu pada saat itu. Gitu. Susah. Berapa kira-kira Pak Rinoto? Tahun berapa ya? 2012-13 iya sekitar ya? Itu. Kalau ngelihat channelnya Pak Rinoto itu tahun itu dibuatnya. Itu susah sekali ya nyari di situ. Adanya komunitas Facebook. Iya di media kalau sosial. Di Facebook itu kan nggak lengkap gitu kan. Akhirnya detail video ya disampaikan ya. Setelah itu tetap kita nyari di YouTube, yang muncul ternyata channelnya orang luar negeri semua. Tapi apa yang dicari ketemu. Cuma alhamdulillah ketemu. Channelnya bahasa Inggris. Asing ya. Iya. Bahasa Inggris ya. Waktu itu memang pertama belum organik sih, tapi lama-lama setelah melihat channel pertanian di luar negeri, itu hampir 90% itu organik. Oh gitu. Para pelaku YouTuber pertanian di Amerika, di Singapura, di Inggris itu 90% organik. Yang disampaikan itu pesan-pesan pertanian organik maksudnya ya? Yang dilakukan, bukan disampaikan ya? Tapi dilakukan. Bedanya. Karena dia melakukan otomatis dia menyampaikan. Tapi kalau dia menyampaikan belum tentu melakukan. Akhirnya saya pelajari terus, ternyata pertanian organik itu seperti ini gitu. Akhirnya dari situ pikiran saya berubah. Saya mau bertani tapi harus organik. Dengan alasan yang banyak setelah melihat channel itu. Jadi referensi saya untuk mendapatkan ilmu tentang pertanian, tentang cara menanam itu kebanyakan dari channel luar negeri. Sampai sekarang ada satu nama yang saya ingat betul, namanya John Kohler satu, yang kedua Luke siapa namanya itu channel YouTube. Nama pemilik ya? ya. Gitu ya? Growing pokoknya asal ketik aja organic gardening, dia akan muncul. Organic gardening. Nah, dia pasti akan muncul. Udah internasional. Internasional. Pak Rinoto pinter bahasa Inggris juga, Pak? Enggak.
Enggak. Lihat terjemahan gitu. Kenapa saya bisa? Padahal dia ngomongnya bahasa Inggris. Kenapa saya bisa? Karena dia itu ngomong sambil melakukan. Oh gitu. Iya. Bahkan Kalau dia megang ini namanya cucumber, berarti ini namanya cucumber. sekalian belajar bahasa Inggris. Nah, iya, kalau dia nggak melakukan saya nggak tahu. Kalau dia cuma ngomong cucumber, apa itu ya cucumber? Ternyata dia sambil megang timun. Akhirnya saya tahu, oh timun itu cucumber. Warm earth, apa itu ya? Ternyata dia sambil megang cacing, berarti cacing tanah. Justru nonton itu jadi bisa. Iya, karena mereka itu melakukan, bukan Jadi menyampaikan. jenengan bukan belajar harus fasih bahasa Inggris, tahu Enggak. grammar baru nonton gitu ya. Enggak. Berarti ilmu walaupun nggak tahu bahasanya itu Betul. belajar dari channel luar negeri juga bisa tahu jadinya ya. Betul, Dan itu yang dipraktekkan panjenengan betul, lewat kebun organik yang termasuk setelah praktek disampaikan kepada audionya panjenengan. Ya. betul, betul. Luar biasa. Ini kalau kuliah berarti jenengan kuliahnya udah di luar negeri. Pak Rinoto. Bukan cuma kuliah di kampus nasional ini udah. Jadi belajarnya di channel-channel luar negeri sahabatannya. Sampai akhirnya nemu, ya belum lama sih. Pertama nemu Mad Power. Mad Power itu dia campaign maksudnya mengkampanyekan tentang regeneratif soil, regenerasi tanah yang sudah rusak. Kemudian dari Mad Power itu nama orang, dia sering menyebut Dr. Elaine Ingham. Kemudian saya cari siapa itu, ternyata dia adalah ahli mikrobiologi asal Amerika. Dia ibu-ibu sudah tua, tapi luar biasa. Akhirnya saya selalu mengikuti dia. Dia punya channel juga? Enggak, dia itu dosen, profesor. Jadi dia cuma di podcast sama orang. Dia dipanggil seminar, podcast sama orang. Ada gitu. yang upload lah ya ilmu-ilmu. Iya, banyak kan seminar. Kemudian apa namanya, podcastnya kalau itu dia live biasanya di YouTube itu live. Jadi ada beberapa orang ahli semuanya, tapi ya berjauhan gitu, live di YouTube. Tapi kalau podcast kan nggak praktek ini daun terus bahasa Inggrisnya apa? Otomatis berarti jenengan udah tahu bahasa Inggrisnya ya? Ya kan awalnya dulu lihatnya yang praktek. Nah dari situ lama-lama mudeng ya. Jadi tahu bahasa saya akhirnya bisa bahasa Inggris tapi listening. Listeningnya udah lancar. Iya, gitu speakingnya ya. Enggak. Kalau podcast kayak gini udah lancar. Oh iya. Ini maksudnya. Akhirnya listening. Akhirnya saya menguasainya cuma listening. Ini sahabat Tani nih. Ini perlu kita contoh cara belajar beliau. Belajar sambil melakukan, sambil keinginan yang punya kuat, bahkan dari manapun ilmu dicari. Dari yang tadinya hanya lihat video belajar bahasa Inggris, sekarang jadi bisa mendengarkan bahasa Inggris channel-channel luar negeri gitu ya, dari materi-materi dari luar negeri itu. Kalau sekarang kan banyak Pak Rinoto channel. Kalau dulu barangkali mungkin jenengan termasuk pelopor kalau saya lihat itu di apa konten-konten pertanian di Indonesia ya. Karena di waktu tahun-tahun 2012-2013 masih jarang itu yang youtuber ngangkat tema-tema pertanian, dan panjenengan termasuk pelopor itu ya. Ilmunya itu tadi sahabatannya, jadi nggak hanya sembarangan ngarang gitu. Beliau sampai cari-cari referensi ahli-ahli gitu ya Pak Rinoto, ahli-ahli dari luar negeri, baru dipraktekkan dulu baru disampaikan Pak Rinoto ya. Ini terbukti nih, saya membuktikan ini sahabatani, ke rumah beliau, kebunnya ada ini, di sini ada tumpukan pupuk organik, di sana ada tandonan kohe kambing, di situ ada itik, entok, di sana ada ayam, macam-macam ada di sini, sahabat Tani. Ini Pak Rinoto, saya pengen ini Pak Rinoto, pengen apa belajar ke Pak Rinoto, bisanya konsisten di bidang pertanian, sampai hampir setiap hari panjenengan mesti upload, mesti berbagi. Itu motivasi dalam dirinya panjenengan apa sebenarnya Pak Rinoto? Ya, motivasi itu muncul seiring berkembangnya ilmu yang kita dapatkan ya, dari proses belajar itu kan kita dapat ilmu. Nah, motivasi itu munculnya itu seiring dengan masuknya beberapa ilmu yang baru. Nah, motivasi ini semakin kuat karena kita mempelajari pertanian organik juga semakin intens. Maka motivasi untuk berkebun menanam secara organik ini, saya spesifik organik ya Mas, bukan pertanian pada umumnya ya. Karena kalau menurut Dr. Elaine Ingham itu pertanian ada dua, satu pertanian natural alami, yang kedua pertanian beracun. Pertanian alami dan pertanian beracun.
Jenengan ngambil aliran yang pertanian alami berarti ya. Kalau di Indonesia kan ada dua ya, organik sama konvensional. Kalau menurut Dokter Ilin Engham nggak ada pertanian konvensional, namanya pertanian beracun. Nah itu dari situ maka motivasi saya kuat sekali. Kemudian sering membaca literasi tentang ke depan pertanian itu akan hilang. Ke depan umat manusia itu akan kekurangan pangan. Dan terbukti kan sekarang banyak sawah-sawah pinggir jalan habis dibuat bangunan dan lain sebagainya. Dari situ muncul keinginan yang sangat-sangat kuat untuk tetap menghidupkan pertanian, walaupun saya berusaha untuk memberikan pemikiran ini kepada keluarga saya, kepada lingkungan saya, bukan ke seluruh Indonesia. Tapi karena saya keinginan itu saya sampaikan di YouTube, otomatis banyak orang yang melihat. Tapi utamanya adalah untuk anak saya, untuk keluarga. Makanya kalau di YouTube ada orang tanya, ini kalau skala besar gimana? Mas, sudah saya sampaikan sejak awal. Saya bikin video itu skala kecil untuk kebutuhan keluarga. Kalau yang jenengan mau belajar skala besar, monggo silakan ilmu yang di channel ini diterapkan. Kalau bisa ya monggo. Kalau enggak berarti belajar di tempat yang lain. Karena sejak awal saya sudah sampaikan, saya membuat video berkebun secara organik itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi insya Allah kalau ini diterapkan skala besar juga bisa. Dan bagus. Dan bagus itu motivasi yang sangat kuat adalah satu, mendapatkan makanan yang sehat bagi keluarga saya, yang kedua untuk melestarikan lingkungan, kemudian yang ketiga untuk mengajak sebanyak orang untuk mulai menanam, untuk mengantisipasi kelangkaan atau kekurangan sumber makanan, maksudnya kelangkaan pangan di masa depan itu. Kalau menurut saya ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu, untuk memperlambat terjadinya itu, maka adalah dengan menanam sendiri apa yang kita butuhkan. Kalau setiap rumah menanam sendiri, otomatis nggak ada kelangkaan pangan. Jadi nggak tergantung sama orang lain. Betul. Berdaulat pangan berarti motivasinya itu luar biasa, sahabat tani. Tadi dari belajar, sambil belajar dapat ilmu, banyak referensi yang dibaca, kemudian timbul semangat ya. Kalau tanpa belajar barangkali mungkin semangatnya nggak ada ya Pak Rinoto ya. Jadi selalu memperbarui pengetahuan, wawasan, ilmunya. Betul. Kemudian keinginan praktek itu ada. Betul. Dari praktek itu disampaikan di channel YouTube itu Pak Rinoto ya. Ini mulia sekali tujuannya, semangatnya itu tadi Pak Rinoto. Pengen satu menghidupi minimal diri sendiri dan keluarga, mandiri pangan. Berdaulat pangan untuk keluarga, tidak tergantung oleh luar ya, dengan menanam sendiri, kemudian dengan berkebun sendiri. Kemudian di Desa Tambah Harjo, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah ini berarti dulunya pendatang dari Pekalongan ya. Betul. Bertani karena memang di sini adalah lokasi pertanian. Menurut Pak Rinoto, pertanian di inilah minimal di sinilah di daerah sekitar sini ini. Kalau tadi kita melihat ada pertanian natural sama pertanian beracun gitu. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan petani kita itu menurut Pak Rinoto itu kedepannya itu seperti apa ini? Mengkhawatirkankah atau sudah benarkah atau ada mungkin masukan evaluasi sedikit untuk kami sampaikan kepada sahabat tani Pak Rinoto? Ya. Jadi yang ada dalam pemikiran saya setelah bukan mendalami sih, ikut berkecimpung lah. Beda kalau mendalami kan kayaknya berat banget. Ikut berkecimpung di pertanian di daerah Desa Tambah Harjo itu ya memang adanya seperti itu, karena mindset pertanian para petani ini sudah disetting sejak awal untuk seperti ini. Walaupun saya ngotot gitu ya untuk organik, tetap nggak bisa. Menurut saya pertanian ke depan akan tetap bagus di Desa Tambah Harjo ini khususnya, utamanya umumnya di Kebumen lah ya. Akan bisa tetap eksis seperti ini ketika mereka para petani walaupun belum mau 100% meninggalkan organik, tapi mereka mau memasukkan bahan organik. Paling tidak dia mau setiap tahun, setiap
musim kemarau dia mau memasukkan bahan organik ke sawah. Bahan organik yang dimasukkan ke sawah apa? Ya kalau punya kohe sapi bisa kohe sapi, kalau punya kohe kambing bisa kohe kambing, kalau punya apa namanya abu bakaran sampah zaman dulu itu, zaman orang tua saya sini masih ada, itu dia selalu membuat lubang sampah, dia isi selama 1 tahun, nanti ketika di musim kemarau kering abunya diangkat dimasukkan ke sawah. Paling tidak itu yang dilakukan. Maka tadi pertanian yang awalnya konvensional murni masih agak lumayan karena tetap memasukkan bahan organik. Pada dasarnya kalau menurut ilmu ahli biologi di sana katanya yang memberi makan tanaman itu sebenarnya bukan pupuk dan bukan lain-lain, tetapi mikroorganisme, semua kehidupan yang ada di dalam tanah. Ketika pertanian ini dijalankan secara konvensional, murni, pure dengan kimia sintetis. Kalau ngomong kimia kan ada kimia biologis, dan ada kimia yang alami dan ada kimia yang buatan. Maka ini adalah kimia sintetis katanya. Kalau murni pakai kimia sintetis, maka mikroorganisme di dalam tanah itu dia akan tidak berkembang, bahkan bisa mati. Maka lama-kelamaan tanah itu menjadi bantat. Ada satu hal yang disampaikan oleh teman petani ke saya yang saya selalu ingat adalah bahwa dia termasuk pemilik sawah yang luas di Desa Tambarjo, yang mungkin 3 besar terluas ya. Dia menyampaikan setiap tahun dia itu memberikan pupuk urea itu naik. Setiap tahunnya itu naik. Kalau tahun ini dia berikan 10 kilo menghasilkan 10 ton misal ini ya, sebagai hitungan aja. Tahun depan dia berikan 10 kilo nggak akan bisa keluar 10 ton. Dia harus berikan 11 atau 12. Kalau mau tetap 10 ton harus 11 atau 12. 11-12 kilo. Iya. Naik 2 kilo. Iya. Tahun depannya lagi seperti itu terus. Nah kalau seperti itu nanti akan seperti apa gitu kalau saya kan. Jadi akhirnya ya itu salah satu yang terus menerus saya ingat. Dia menyampaikan sendiri tanpa saya tanya, tanpa itu dia menyampaikan kayak itu sendiri. Pengalamannya Ya, di sawahnya yang luas itu kecenderungan kebutuhan terhadap kimia sintetis itu relatif seperti candu ya. Iya. Jadi semakin tahun semakin harus tambah banyak. Nah itu karena apa? Itu karena memang mikroba tanahnya semakin hari semakin berkurang berarti Pak Rinoto ya. Betul. Mikroba, kemudian mikroorganisme, terus yang itu yang tidak terlihat oleh mata ya, otomatis yang kecil-kecil sekali. Kemudian yang terlihat oleh mata pun ikut terimbas. Contohnya cacing ya. Zaman dulu kita ke sawah banyak untur kecil-kecil, kalau sekarang udah jarang sekali. Ya sahabat tani, itu tadi ternyata kebiasaan petani kita memang kadang ada yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah alam ini ya, dengan natural farming, pertanian yang alami itu tadi ya, natural. Tapi ternyata masih banyak juga yang suka dengan cara-cara bertani yang menggunakan kimia sintetis tadi Pak Rinoto ya. Tadi disampaikan ternyata kimia sintetis itu kecenderungan tanah itu untuk dipupuk lagi itu semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Dan ini yang dikerjakan oleh Pak Rinoto, yang dicontohkan melalui channel YouTube-nya, sampai-sampai beliau membuat channel YouTube kebun organik ya. Yang dipilih kreatif karena itu ya Pak Rinoto, organiknya itu yang pengen diperjuangkan untuk kelangsungan pertanian kita. Karena kelangsungan pertanian ini ada di cara-cara bertani yang alami gitu ya. Kalau bayangkan kalau bertani hanya murni dengan sintetis itu, semakin ke sana semakin habis pupuk kimianya, sumber-sumbernya mahal, otomatis mahal. Sekarang aja udah kerasa mahal Pak Rinoto, subsidinya udah dikurangi ya. Pasti semakin ke sana semakin nggak bagus. Akhirnya musnahlah itu pangan kita gitu ya Pak Rinoto ya. Oke Pak Rinoto, terima kasih nih, waktunya luar biasa, inspirasinya sangat baik, dan doakan juga kami Pak Rinoto sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen untuk bisa selalu menyuarakan apa yang menjadi idealisme tokoh-tokoh pertanian kita, termasuk Pak Rinoto. Dan ini juga sejalan apa yang disampaikan Pak Rinoto kepada kami hari ini tentang bagaimana pertanian itu berkelanjutan. Indonesia itu pertanian harus berkelanjutan, Indonesia harus berdaulat pangan. Bahkan cita-cita pemerintah kita itu 2045 menjadi lumbung pangan dunia Pak Rinoto. Dan potensi ini ada di Indonesia. Kita negara agraris, dan semoga saja kesadaran kembali ke alam itu ada. Amin. Terima kasih Pak Rinoto. Saya minta pesannya ini terakhir Pak Rinoto. Pesan buat satu untuk petani kita. Bagaimana pesan-pesan
Pak Rinoto yang selama ini sudah menekani pertanian sedemikian rupa. Kemudian pesan buat kami juga, penyuluh pertanian ini Pak Rinoto, okay? Penyuluh pertanian pasti ya ada salahnya, ada kekurangannya bagaimana kami menyampaikan penyuluhan kepada petani itu bisa disampaikan di sini Pak Rinoto. Oke, yang pertama mungkin ya bukan pesan ya, sekedar titip aja. Oh, iya, buat Mas Nur Hadi ya. Siap. Nur Hadi dan seluruh pelaku petugas penyuluh pertanian lapangan di Indonesia. Bagus sekali ini Mas Nur Hadi sudah mulai punya ide untuk melakukan podcast tentang pertanian, mengangkat kembali tentang pertanian supaya kesadaran akan pertanian semakin bagus, semakin tinggi, supaya kelangkaan pangan yang kita khawatirkan itu tidak terjadi di Indonesia. Yang kedua pesannya adalah Mas, kalau bisa ini cuma kalau bisa ya pesannya. Jadi jenengan udah bagus, ini ada ide kayak gini untuk podcast, untuk keliling, untuk nyari info tentang pertanian. Akan lebih bagus lagi jenengan bikin channel satu lagi, khusus channel jenengan sendiri yang bahas tentang kegiatan jenengan. Misalnya jenengan pulang kerja di rumah nanam cabai, ya udah di video cabainya. Jadi bikin pupuk ya di video pupuknya. Nah, seperti itu. Jadi gini Mas, orang itu akan percaya ketika melihat bahwa yang ngomong itu melakukan. Tetapi kalau cuma sekedar ngomong, kayaknya nggak percaya. Orang akan percaya ketika ada orang ngomong tapi dia melakukan. Dan itu didokumentasikan seperti Pak Rinoto itu ya. Jadi nggak hanya karena tuntutan panggung penyuluhan ini kami mengonten ya. Betul. Tapi apa yang kami lakukan harus di-publish. Nah, kemudian pesan yang kedua untuk para petani di Indonesia dan calon petani di Indonesia, saya sering banyak membaca atau membaca komen ya, biasanya gini, kalau ada yang tanya apakah kamu mau jadi petani gitu pada anak muda ya, jawabannya nggak mau, pupuknya mahal. Nah, itu salah satu yang menjadi concern, alasan mereka tidak mau untuk menjadi petani karena pupuknya mahal. Saya ketawa sendiri, kok pupuk mahal, saya nggak pernah beli pupuk kok gitu. Karena dia itu membeli pupuk sintetis makanya mahal. Kalau dia mau pakai organik nggak ada yang perlu dibeli, limbah lingkungan semuanya dari pupuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengutip dari Pastor Agatha, tapi dia udah meninggal, itu pastor orang Kristen ya, tapi dia melakukan kegiatan pertanian, bahkan dia ekstrim lagi, dia nggak mau nyebutkan organik, tapi organis. Karena organik itu kalau organis itu bukan sekedar perilaku atau kegiatan kita menanam secara organik, tetapi hati kita juga organik. Kita menanam secara organik itu hati kita. Di sini ada mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada di sana itu butuh semuanya hidup, menghidupi makhluk hidup di semua yang ada di lingkungan kita, harus mereka punya hak untuk hidup. Dengan kita berorganis maka mereka juga akan hidup. Tapi kalau konvensional berarti ada beberapa makhluk hidup yang harus mati. Itu Pastor Agatha seperti itu. Jadi organis itu tidak hanya sekedar perlakuan yang kita berikan ke tanaman dan tanah, tetapi organis itu lebih ke hati kita untuk mencintai lingkungan, untuk menghasilkan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Jadi di dalam hati benar-benar. Luar biasa ini filosofinya dan ilmunya Pak Rinoto. Terima kasih sekali nih, kami diperkenankan masuk ke kebun organiknya Pak Rinoto. Dan semoga saja ini menginspirasi termasuk kami sebagai penyuluh. Terima kasih tuh masukannya Pak Rinoto. Kita harus membuat channel juga nih, penyuluh-penyuluh seluruh Indonesia ini kita sampaikan. Apa susahnya sih? Hanya Pak Rinoto itu dengan HP saja seperti ini dulu, pakai HP Pak Rinoto. Nggak butuh alat-alat mahal-mahal ya. Iya. Mic-nya juga kadang belum ada mic, juga cuman pakai mic HP dan bisa membuat konten ratusan ribu subscriber. Apa salahnya penyuluh pertanian? Itu kan memang berkecimpung tiap hari, ada masukan-masukan tentang ilmu pertanian, bergelut di pertanian. Apa yang kita lakukan kita sampaikan lewat YouTube gitu ya pesannya. Nah, saya pribadi sudah punya Pak. Oh iya. Saya nggak ngiklan ya. Bisa Nur Hadi Mustafa. Nur Hadi pakai TH, Mustafa pakai TH. Itu saya punya channel tapi masih sedikit banget, subscribernya baru ratusan paling. Namanya bayi pertama lahir nggak bisa apa-apa. Tapi bukan bayi juga, udah lama, cuman memang nggak seinten Pak Rinoto buatnya gitu loh. Jadi subscribernya nggak nambah-nambah gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pesan kami terima Pak Rinoto. Semoga juga para penyuluh seluruh Indonesia, para petani, apa yang disampaikan Pak Rinoto ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Amin, amin. Terima kasih Pak Rinoto untuk waktunya. Sama-sama.
kita closing. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa dan Pak Rinoto. Saya Rinoto. Terima kasih Pak Rinoto. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.